Halo, apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Untuk seseorang yang tidak sengaja mendengarkan ini, semoga lekas sembuh. Semoga lekas sembuh dari rasa traumanya. Semoga cepat sembuh dari rasa patah hatinya. Dan semoga semesta membantumu menemukan yang terbaik, yang tulus, dan mencintai apa adanya kamu. Aku Rizky Syahreza. Dari Tentang Dia, yang akan membawamu menemukan dia. Iya, dia yang masih dirahasiakan. Eh, Pada episode sebelumnya, aku membahas tentang teman, antara teman dan pacar gitu kan. Yang dimana kesimpulannya saya ambil itu teman atau sahabat itu bukan milik kita. Pacar juga bikin milik kita. Melainkan pacar tuh hanya status yang bisa dirayakan atau tidak juga tidak apa gitu kan. Tapi di sini aku ingin eh, bertanya pada teman-teman, kamu pernah nggak sih gini mendengar suatu kata yaitu friendzone? Aku kira sih teman-teman pasti pernah mendengar ya dan tahu dengan kata friendzone itu atau arti friendzone itu sendiri gitu. Atau mungkin kalian pernah merasakan atau mengalami friendzone. Tapi aku harap di sini teman-teman jangan sampai mengalami itu ya. Kalau mungkin kalau di fase itu benar-benar mungkin gimana gitu kan. Ya udahlah, pasrah gitu. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, friendzone itu identik dengan perasaan suka berlebih atau rasa sayang yang gak karuan, atau singkatnya itu punya rasa yang ingin memiliki lebih dari sekedar teman, lebih dari sekedar sahabat. Anjay. Namun naasnya, perasaan itu muncul di antara pertemanan. Kan lucu. Anjir, kenapa bisa gitu kan? Ibaratkan tuh aku harus ngapain gitu. Aku harus ngapain? Aku udah temanan begitu lama, tapi kenapa ada rasa yang gimana gitu ya? Ada rasa yang begini. Coba-coba kalau boleh memilih, mungkin aku lebih memilih menyukai, kagum, atau rasa suka, rasa atau rasa sayang sama orang yang random gitu kan. Bukan sama teman, atau singkatnya seperti ini. Random dalam artian bukan di dalam lingkaran pertemanan, bukan dalam lingkungan yang kita kenal atau yang kita sudah tahu gitu kan. Karena posisinya kalau kita suka atau berharap sama teman kita sendiri itu benar-benar kita bingung. Iya enggak sih? Bingung mau ngapain gitu kan. Jadi kayak aku dekatin dia atau enggak ya gitu. Aku bikin komitmen sama dia atau enggak ya. Tapi kalau aku buat komitmen, ya takutnya bakalan makin banyak konsekuensi yang bakal diambil dan harus siap akan itu. Kalaupun ya aku berani nembak gitu, aku berani mengutarakan perasaan sama dia, kemungkinan hanya ada dua, diterima atau ditolak. Kemungkinan yang ketiga, ya pikir-pikir dulu. Yang kemungkinan terburuknya bakalan jadi canggung gitu kan. Tapi dalam artian friendzone nih, mungkin ini adalah anugerah ya. Ibaratkan tuh muncul tersendirinya gitu, muncul sendiri dengan kelakuan atau keseharian kita bersama teman kita. Yang lebih parahnya gitu, sering jalan bareng, sering nonton bareng, sering makan bareng, atau di antara pertemanan tuh ada kayak panggilan sayang gitu kan. Nyet nyet nyet, atau yang lebih tepatnya kayak body shaming gitu. Dut dut dut, EPA gitu kan. Itu kan ibaratkan walaupun itu hal sepele, tapi kalau itu dilakukan berkala, sering, dan buat kita tuh kayaknya nyaman, ya kita akan baper gitu kan. Anjir, panggilin ini loh. Apalagi kalau ada apa-apanya tuh ke kita, ada apa-apanya ke kita. Ya, walaupun tidak 100%,
kita bakalan baper gitu. Pasti ada jenuh-jenuhnya juga. Tapi yang lebih parahnya adalah status kita ini hanya pertemanan. Status kita tuh hanya ya friends atau yang dikenal seperti kayak abang ade atau udah kenal banget gitu kan, yang dimana kita punya perasaan lebih tapi kita nggak tahu kedepannya, entah dia dipinang sama laki-laki lain atau dia dilamar sama laki-laki lain atau dia menikah sama perempuan pilihan dia, kita nggak tahu. Jadi itu ibaratkan bingung gitu kan, antara kita memendam perasaan kita sendiri atau kita harus mengungkapkan perasaan itu. Tapi ya tadi ada dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Atau lebih parahnya yang ketiga, jadi canggung, jadi gak enak gitu kan. Bakalan itu bisa membuat pertemanan atau tali persahabatan itu bakalan renggang, bakalan ya gak cocok gitu kan, kok aneh gitu. Ibaratkan gini, pasti si cewek atau teman kita nih bakal aneh, kok bisa sih, kok bisa kamu suka sama aku gitu kan. Walaupun ya kalau kita lihat di film-film atau di buku-buku kayak Ayudhya bin Slamet gitu kan, teman dari SMP, SMA, kuliah, ujung-ujungnya jadi menikah sama-sama bareng. Tapi kan pasti ada lika-liku kehidupan yang tidak semulus yang kita bayangkan gitu kan. Apalagi kalau teman-teman baca bukunya atau teman-teman nonton filmnya gitu kan, pasti ada sesuatu ya hal yang gimana sih kok aku bisa suka, tapi ketika udah married, ketika udah nikah, gimana sih kok ini jadi aneh gitu. Ini padahal teman sendiri, taunya tidurnya udah bareng, ini yang udah kebiasaan jeleknya ngupil atau segala macam, aku suami kamu loh, aku istri kamu loh, kan aneh gitu. Tapi yang paling enak itu ya ketika dalam pertemanan, percintaan itu timbul dengan dua arah sendirinya, tapi nggak satu arah gitu, nggak one way, nggak satu jalur tapi dua jalur gitu. Jadi beruntunglah buat teman-teman yang mungkin ada di fase dimana kamu ngerasain friendzone nih, ngerasain friendzone padahal nggak juga gitu kan, dia juga sama ngerasain hal yang sama. Pada akhirnya kalian berdua mencapai titik temu ya gitu. Dan aku di sini ingin menekankan, kalau dari 10 kalian itu satu, dan kalian itu adalah orang yang beruntung di antara 9 orang tidak beruntung itu. Karena menurut teman-teman aku ya, yang cerita tentang friendzone, atau aku suka nih sama teman-teman aku nih, aku suka nih teman aku nih yang selalu ada buat aku, tapi ujung-ujungnya tuh apes, jadi kagak gitu kan. Tapi pertemanan jadi renggang, jadi gak enak juga gitu. Cuman ya kalau saran dari aku ya, sebagai penutup untuk episode friendzone ini ya, yang sudah nemanin kamu nih untuk menemukan dia gitu ya, tapi dia masih dirahasiakan gitu kan. Ya ketika friendzone itu datang di fase yang kehidupan kamu, yang aku cuman saranin kamu harus pinter-pinter baca situasi. Karena kalau kamu nggak pinter baca situasi, konsekuensinya itu berat loh. Yang tadi aku bilang, konsekuensinya itu ibarat aku sempat bilang kan, ketika kamu ngutarin perasaan lo, kemungkinan jawabannya hanya ada dua, diterima atau ditolak. Ketiga itu, kemudian ketiga itu adalah yang klise gitu kan. Yang aku saat ini, aku belum ada perasaan yang sama gitu. Ya aku cuman ngasih tahu aja nih yang lagi dengerin nih. Ketika pasangan kamu cowok atau cewek ngomong kayak gitu, 80% aku berani bilang itu cuman penolakan yang halus. Anjir. Mungkin dia nggak berani ngomong iya atau tidak atau sorry ya, aku nggak suka sama kamu gitu kan. Tapi dia tuh tidak mau nyinggung perasaan hati kamu sebagai teman gitu kan. Ya terlontarlah seperti kalimat seperti itu tadi gitu kan. Dan ketika kamu ngerasain friendzone di kehidupan kamu, ya tadi aku saranin kamu harus
pinter-pinter baca situasi gitu, situasi keadaan. Ketika situasi kamu dianggap menurut kamu sendiri itu oke, kayaknya dia suka nih, suka suka juga nih sama aku nih gitu kan, ya sikat lah ya. Tapi sikat dalam artian kamu perjuangin perasaan perasaan kamu itu tadi, tapi pakai cara yang baik, yang benar, yang nggak bikin dia aneh atau nggak bikin dia jadi beda nantinya. Dan alternatif yang lain yang kamu bisa coba adalah eh, kamu bisa tanya teman-teman dia yang dekat sama dia, yang mungkin dekat juga sama dia, yang cowok mau cewek, kamu coba tanyain, kamu coba gali informasi tentang dia, sebenarnya dia suka nggak sih sama kamu gitu kan. Dan kalau tiba-tiba temannya bilang kayaknya enggak nih, dia nggak suka sama kamu gitu kan. Dan dia bilang tapi dia lagi suka sama yang ini nih, nggak suka sama kamu gitu kan. Nah kalau dia bilang kayak gitu, jangan cukup satu, survei. Jadi ketika kamu udah nanya temannya gini kan, dan temannya bilang dia nggak suka sama kamu, dia lagi suka sama yang ini, aku cuma mau bilang jangan percaya untuk satu orang, tapi survei lagi, tanya ke teman-teman yang lain gitu, untuk bisa membuktikan eh, bisa jadi yang tadi kamu tanya yang pertama ini salah gitu kan. Dan bisa jadi ketika nanya temannya satunya juga bilang dia juga suka loh sama kamu. Nah, ya enggak. Jadi kemungkinan entah teman yang pertama ini enggak mau gitu kan dia jadian sama kamu gitu kan. Jadi kan ceritanya enggak complicated gitu kan. Makanya survei ke teman-teman yang lainnya, lebih banyak observasi teman-teman dia yang lebih dekat gitu kan. Dan kamu kumpulin datanya udah semua itu dari data yang kamu dapat. Dan kamu berkesimpulannya adalah sepertinya dia suka sama kamu, baru kamu kejar. Tapi kalau dia hasil surveinya mengatakan wah kayaknya dia nggak suka sama aku nih, cuman aku yang suka, ya saran aku sih mendingan eh, kamu pendam aja perasaan kamu sendiri gitu kan. Gak usah terlalu berharap sama dia, daripada kamu paksain ujung-ujungnya ya tadi naas. Dan paling parahnya kamu akan kehilangan dia untuk sama lamanya, terjadi canggung itu tadi gitu kan. Karena ya kemungkinan besar ketika dia menolak kamu, dia akan ngejauhin kamu gitu. Jadi kayak ngerasain seolah-olah berdosa gitu atau bersalah. Kayaknya aku gak enakan nih kalau masih dekat, seolah-olah aku nih PHP gitu, pemberi harapan palsu sama teman sendiri gitu kan. Jadi ya dia ngejauhin kamu gitu. Tapi enggak, dan itu juga nggak enak sekali, yang dimana posisi itu nyaman, sudah dekat dekat dengan dia, tapi karena keegoisan kamu, tapi karena keegoisan kamu yang utarain perasaan ke dia, dan dia ninggalin kamu gitu. Jadi ya kalau menurut aku kamu harus pintar-pintar baca situasi sih. Aku bukannya sosokan buat nyeramahin ya. Ini cuman untuk sharing-sharing aja gitu kan, pengalaman untuk mengantar kamu sampai menemukan dia yang sebenarnya, yang masih dirahasiakan gitu. Tapi sebenarnya aku pribadi pun apa ya, nggak berhasil banget gitu ketika di fase friendzone, karena aku bingung gitu kan antara mau mengutarakan atau enggak gitu kan. Padahal kita tahu cuma ada dua kemungkinan, diterima atau ditolak gitu kan. Ya tapi lebih banyaknya aku sendiri pun eh, susah gitu mau mengatakan atau tidak gitu kan. Ya udahlah, menurut aku ya aku nggak mau perjuangkan itu gitu, karena konsekuensinya sangat besar buat aku pribadi gitu. Oke, jadi buat episode friendzone ya dicukupkan sampai sekian. Semoga eh, kamu bisa menemukan dia, ya iya dia yang masih dirahasiakan. Aku Rizky Syahreza dari Tentang Dia.
dengan segudang cerita yang akan membawamu menemukan dia. Iya, dia yang masih dirahasiakan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.